Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin terlihat sensitif pada pandangan pertama, tetapi sangat layak untuk mendapat perhatian penuh kita, yaitu tentang sifat kepribadian orang-orang yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki teman. Dan tidak, ini bukan tentang kelemahan atau masalah. Justru sebaliknya, kita akan menemukan bahwa orang-orang seperti ini sering memiliki kualitas luar biasa yang membedakan mereka dari keramaian. Dalam masyarakat yang terobsesi dengan media sosial dan jumlah pengikut, seseorang cenderung percaya bahwa memiliki banyak teman adalah tanda kesuksesan. Tapi, benarkah demikian? Pernahkah Anda menyadari bahwa banyak orang paling luar biasa dalam sejarah adalah penyendiri? Dalam video ini, saya akan mengungkap 5 sifat karakter menarik yang sering dimiliki oleh orang yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit teman. Percayalah, setelah menonton video ini, Anda akan melihat kesendirian dengan cara yang sama sekali berbeda. Sifat pertama yang dapat terlihat dari kurangnya teman adalah keaslian. Banyak orang berpikir bahwa seseorang tanpa teman pasti lemah atau canggung secara sosial, tetapi kenyataannya, ini seringkali merupakan tanda ketulusan. Pikirkanlah, berapa banyak orang saat ini yang benar-benar berani menjadi diri mereka sendiri? Kebanyakan selalu berusaha menyenangkan orang lain atau menyesuaikan diri dengan harapan sosial. Orang dengan sedikit teman, sebaliknya, sering memiliki kemampuan langka dan berharga untuk tetap setia pada diri mereka sendiri. Mereka mengikuti nilai, prinsip, dan perasaan mereka sendiri tanpa terbawa opini mayoritas. Filsuf besar Marcus Aurelius pernah berkata, "Keaslian adalah jalan menuju kebajikan." Ketika Anda banyak menghabiskan waktu sendirian, Anda mengembangkan kekuatan batin yang luar biasa untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan ketika tekanan sosial menuntut hal lain. Orang-orang ini memiliki gaya mereka sendiri, selera mereka sendiri, dan cara hidup mereka sendiri. Mereka meniru siapapun. Dan dalam dunia kita saat ini, itu benar-benar mengagumkan. Sifat kedua, kemandirian. Mereka yang memiliki sedikit teman biasanya mengembangkan kekuatan batin yang mengesankan, kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan mereka. Lihatlah sekeliling. Berapa banyak orang yang terus mencari pengakuan dari luar? Berapa banyak yang tidak bisa menghabiskan satu malam sendirian tanpa merasa kehilangan arah? Orang-orang yang belajar untuk berdiri sendiri berbeda. Mereka membuat keputusan sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan bertanggung jawab atas hidup mereka. Dalam masyarakat di mana banyak orang terjebak oleh kewajiban sosial, kemandirian berarti kebebasan sejati. Kebebasan untuk mengejar tujuan sendiri, hidup sesuai aturan sendiri, dan menemukan kepuasan dalam diri sendiri. Sifat ketiga, selektivitas. Ini bukan kesombongan, tetapi kebijaksanaan. Jika Anda memiliki sedikit teman, mungkin karena Anda menetapkan standar tinggi untuk hubungan Anda. Dan itu hal yang baik. Anda tidak mencari persahabatan hanya untuk mengisi kekosongan sosial. Anda secara sadar memilih orang-orang yang cocok dengan Anda. Sementara banyak orang tetap berada dalam hubungan dangkal atau bahkan beracun karena takut kesepian, Anda selektif. Anda tahu apa yang Anda inginkan dan mengenali siapa yang baik untuk Anda dan siapa yang tidak. Anda memiliki nilai, batasan, dan rasa kejujuran yang jelas. Dalam dunia di mana banyak orang menerima siapapun hanya untuk menghindari kesendirian, kemampuan memilih ini adalah bentuk perlindungan diri dan tanda kekuatan batin. Lebih baik memiliki beberapa teman sejati yang memahami Anda dan memperkaya hidup Anda daripada banyak teman yang hanya membawa kebisingan. Ini seperti seorang koki top yang dengan hati-hati memilih bahan-bahannya. Lebih baik sedikit, tapi berkualitas tinggi daripada mengisi dapur dengan produk biasa. Begitulah cara Anda memperlakukan hubungan sosial Anda. Ya, selektivitas ini mungkin membuat lingkaran teman Anda lebih kecil, tetapi mereka yang ada di dalamnya benar-benar pantas mendapat tempat, dan itu jauh lebih berharga daripada daftar panjang kontak superficial.
Sifat keempat yang dapat terlihat dari kurangnya teman adalah introspeksi. Ini adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seseorang di dunia saat ini. Ketika Anda tidak memiliki banyak teman, Anda sering mengembangkan kemampuan luar biasa untuk menyelami diri sendiri. Seolah-olah Anda memiliki akses ke seluruh alam semesta batin yang tidak pernah dijelajahi oleh kebanyakan orang. Filsuf dan kaisar besar Marcus Aurelius sudah mengetahui ini sejak lama. Bagi dia, refleksi diri adalah alat penting untuk pertumbuhan pribadi. Lihat sekeliling. Kebanyakan orang selalu fokus keluar, terpaku pada media sosial, berita, dan tren. Mereka seperti daun yang terbawa angin, selalu digerakkan oleh massa, tidak pernah berhenti untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Tetapi Anda telah mengembangkan hadiah langka ini untuk terhubung dengan dunia batin Anda. Seolah-olah Anda memiliki perpustakaan pribadi penuh dengan pikiran, emosi, dan pengalaman. Anda tahu cara duduk sendirian dan menjelajahi harta batin Anda sendiri. Kemampuan introspeksi ini seperti kekuatan super di dunia yang penuh rangsangan. Sementara orang lain dengan putus asa mencari jawaban di luar, Anda tahu bahwa penemuan terbesar lahir dari ruang tenang di dalam pikiran Anda sendiri. Anda bisa menganalisis diri sendiri, mengenali motif dan keinginan terdalam, serta melihat tindakan Anda dengan jujur, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk tumbuh. Ini adalah kecerdasan emosional dalam bentuk paling murni. Dunia batin yang Anda pelihara ini seperti taman rahasia yang terus berkembang meski dunia luar tampak kacau atau bermusuhan. Anda mungkin menghabiskan lebih banyak waktu sendirian daripada orang lain, tetapi waktu itu tidak sia-sia. Itu diinvestasikan pada hal paling mulia, yaitu pengetahuan diri, dan itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah bisa diambil dari Anda. Sifat kelima dan terakhir, pertumbuhan. Kurangnya teman dapat menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkembang. Seperti kata filsuf Seneca, perlawanan adalah peluang untuk kebajikan. Dan itulah yang terjadi ketika seseorang memiliki sedikit teman. Anda mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Bayangkan seperti ini, sementara kebanyakan orang tetap terjebak dalam persepsi dangkal dan penampilan luar, Anda telah mengembangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedewasaan, kecerdasan emosional, dan kebijaksanaan. Seolah-olah Anda melihat dunia dari puncak gunung sementara yang lain tetap di lembah. Perspektif Anda lebih luas, lebih jelas, dan lebih dalam. Anda melihat koneksi yang diabaikan orang lain dan memahami kebenaran yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh banyak orang. Pertumbuhan ini bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari kemampuan Anda mengubah kesepian menjadi perkembangan. Di mana orang lain melihat isolasi, Anda menemukan jalan menuju peningkatan spiritual dan intelektual. Kemampuan untuk terus berkembang inilah yang dibutuhkan dunia kita saat ini. Sementara banyak orang tetap terjebak dalam pola pikir sempit, Anda terus tumbuh, berubah, dan bangkit. Kesimpulannya, saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam. Kehadiran Anda di sini, perhatian Anda dalam mendengarkan sangat berarti. Saya merasakan koneksi mendalam yang melampaui kata-kata, energi yang menyentuh tubuh dan jiwa. Jika pesan ini resonan bagi Anda, jika Anda melihat diri Anda dalam sifat-sifat ini, maka ketahuilah ini. Anda tidak sendiri. Anda termasuk orang langka yang lebih memilih pertumbuhan sadar daripada konformitas sosial. Bagikan wawasan ini dengan orang lain yang mungkin membutuhkannya. Beri like video ini jika menyentuh hati Anda, dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak konten yang menyehatkan jiwa dan mengangkat semangat. Rasa syukur saya tak terbatas, dan saya berharap kebijaksanaan ini akan diteruskan untuk menyentuh lebih banyak hati dan pikiran. Terima kasih telah hadir. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak pemikiran mendalam.